saya Fadil Muhammad dari kelas manajemen industri. Perkenalkan, saya Rani Mahadewi dari KPI 6C Mata Kuliah Manajemen Industri Media Massa. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah media massa di Indonesia. Sejarah media massa Indonesia melalui 4 fase penting, yaitu era perang, era kemerdekaan, era pemerintahan, dan era disrupsi teknologi. Nah, yang pertama pada era perang, muncul koran Si Ompret Melayu di tahun 1854 sampai dengan 1869 dan koran bahasa Mandarin Sinpo serta berbagai koran berbahasa Belanda dan Melayu. Selanjutnya yang kedua, era kemerdekaan. Melihat berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI dan munculnya surat kabar Cahaya dan majalah Perintis. Nah, yang ketiga pada era pemerintahan. BRV menjadi radio pertama di Indonesia pada tahun 1925, diikuti oleh TVRI sebagai stasiun televisi pertama pada tahun 1962. Dan yang terakhir yaitu era disrupsi teknologi, ditandai dengan masuknya internet pada tahun 1990 dengan detik.com sebagai portal berita pertama di Indonesia di tahun 1998 dan banyak situs portal berita yang muncul di tahun 2000-an. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Parasengkura dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan mata kuliah Manajemen Industri Media Massa. Kali ini aku akan membahas mengenai fungsi media massa. Nah, sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum sih apa itu fungsi media massa? Jadi, fungsi media massa itu cukup penting dalam perkembangan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengacu pada perkembangan teknologi informasi, media massa juga merupakan alat transportasi komunikasi yang dapat menyebarkan sebuah berita atau informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan cepat. Nah, berikut beberapa fungsi media massa. Yang pertama itu ada fungsi informasi, yang kedua ada fungsi persuasi, yang ketiga ada fungsi pengawasan, lalu yang terakhir ada fungsi hiburan. Halo, nama saya Fadil Muhammad Al-Ghifari, kelas manajemen industri media massa KPI 6C yang akan menjelaskan materi ke-10 yakni manajemen strategi pemrograman. Fadil akan menjelaskan manajemen produksi dan program televisi yang dimana melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan produksi televisi. Yang pertama adalah manajemen produksi, yang dimana ini melibatkan semua aspek yang terkait dengan produksi program televisi, termasuk perencanaan konten, penulisan naskah, produksi rekaman atau siaran langsung, pengaturan pencahayaan, suara, editing, dan post-produksi. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan guna produksi kualitas program sumber daya yang baik. Yang kedua, manajemen pemrograman, yang ini berkaitan dengan penentuan dan penjadwalan program yang akan disiarkan di saluran televisi yang memperhatikan faktor popularitas, rating, daya saing, dan kebutuhan pasar untuk menentukan strategi penayangan yang efektif. Dalam praktiknya, manajemen produksi dan program ini terintegrasi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan serial televisi, yang dimana melibatkan tim kreatif, produser, editor, dan personel lainnya guna untuk membuat konten yang menarik dan berkualitas tinggi untuk menarik bagi pemirsa. Halo, nama saya Awalizatul Hilmi, kelas Manajemen Industri Media Massa KPI 6C yang akan menjelaskan materi ke-13 yakni aspek komersial media massa. Pada kepo nggak ya soal sumber kehidupan dari masing-masing jenis media massa yang kita ketahui, kayak media massa cetak, media massa TV dan radio, dan media massa digital. Kalau dari media massa cetak sendiri, mereka punya dua sumber kehidupan. Yang pertama dari iklan komersial, yang kedua dari iklan berlangganan. Nah, biasanya di iklan komersial itu bentuk iklannya kayak iklan display, iklan banner, iklan baris, dan lain sebagainya pada media cetak yang ada. Nah, kalau dari media massa televisi, mereka sumbernya bisa dari iklan TV komersial, iklan bulletin produk, bulletin konten, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dari radio, sumbernya dari iklan radio, iklan advertorial, dan iklan adibling. Nah, kalau dari media massa digital, mereka punya dua sumber kehidupan, yaitu dari website dan dari media sosial. Nah, kalau dari websitenya, ini tuh bentuk iklannya ada di iklan display, iklan flipping, iklan banner, dan lain-lain. Nah, kalau dari media sosialnya, ini tuh bentuknya iklan AdSense, iklan TV komersial, iklan adibling, iklan direct selling yang bentuknya audio maupun video.